Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah, kita semuanya bisa bertemu, bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan pertemuan kita ini selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teriring kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaat, pertolongan dan di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini sangat menakjubkan. Ya, tidak ada satupun makhluk, satupun ciptaan Allah yang bisa menandingi, mampu mengalahkan dari kekuasaan Allah. Betapa rahmat Allah Subhanahu wa taala ini sangat luas, ya. Rahmat berarti adalah kasih sayang. Betapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta yang begitu dahsyatnya ini, begitu luar biasa ini, sebagai bentuk rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, terutama yaitu kepada makhluk yang paling agung, paling sempurna, yaitu manusia. Nah, dengan kekuasaan Allah yang sangat luar biasa ini, kekuasaan yang tidak terbatas ini, hendaknya kita bisa menjadi hamba yang bersyukur, menjadi hamba yang taat dan patuh, menyembah, mengabdi, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan sepenuh hati. Jadi ketika kita beribadah ini bukan karena paksaan, bukan hanya karena semata-mata berharapkan pahala, tapi semata-mata sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kita yang kita lakukan ini tidak akan bisa membalas segala kebaikan, segala nikmat, segala kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang telah dicurahkannya kepada kita, kepada manusia dan seluruh makhluknya. Di antara ayat atau surat yang membahas tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yaitu surat Asy-Syams, ya. Surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Ini bisa kita kaji, bisa kita pahami sebagai bahan renungan kita bersama selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan. Ya, jadi akan kita kaji surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 agar kita bisa menyadari bahwasanya kita ini adalah makhluk, sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah Khaliq yang Dia Maha Kuasa, Maha menguasai segala ciptaannya. Ya, jadi sudah sepantasnya kita selaku makhluknya untuk sepenuh hati menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, penuh dengan ketundukan. Ini akan kita baca surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها
wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi yaitu surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kita uraikan secara bersama-sama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Ya. Wal qamari idza talaha. Demi bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha. Demi siang apabila menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha. Demi malam apabila menutupinya atau gelap gulita. Was-samaa'i wa ma banaha. Demi langit serta pembinaannya. Wal ardi wa ma tuhaha. Demi bumi serta penghamparannya. Wa nafsin wa ma sawwaha. Demi jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu dia mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kejahatan dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ya, itu terjemahan dari surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Nah, ini ayat yang menggambarkan tentang rahmat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat menakjubkan, yang sangat luar biasa. Ya. Nah, lantas apa isi kandungan yang bisa kita kaji atau bisa kita ambil dari surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Ini secara umum bahwasanya surat Asy-Syams ini adalah surat yang nomor di dalam Al-Quran adalah surat yang ke-91. Ya, surat Asy-Syams ini seluruh ayatnya ada 15 ayat. Ya. Di sini yang kita kaji hanya 10 ayat saja. Ya, surat Asy-Syams ini termasuk surat Makkiyah, artinya surat yang diturunkan sebelum hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Berarti ini surat ini sebelum Rasulullah hijrah. Ya, posisinya Rasulullah masih berada di Mekah kalau seperti itu ya. Nah, dinamakan surat Asy-Syams ini diambil dari ayat pertama, yaitu Allah bersumpah dengan matahari. Jadi Asy-Syams artinya adalah matahari. Jadi kalau kita uraikan secara detail pada ayat 1 sampai 7 ini surat Asy-Syams berisi tentang kandungan sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk ciptaannya. Jadi Allah ini bersumpah dengan menggunakan makhluk ciptaannya. Di antaranya sumpahnya yaitu demi matahari, kemudian demi bulan, kemudian demi siang, demi malam, kemudian demi langit, demi bumi, demi jiwa. Ya, jadi kalau Allah bersumpah dengan makhluk ciptaannya, bersumpah dengan bumi, dengan malam, dengan siang, dengan matahari dan sebagainya, ini menandakan bahwasanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu ciptaan yang sangat luar biasa, yang dahsyat, yang tidak ada satupun makhluk yang bisa menciptakannya. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa menciptakan, apakah itu menciptakan bumi, menciptakan matahari, menciptakan bintang, menciptakan bulan, menciptakan siang, malam dan sebagainya. Dan banyak lagi sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala berupa makhluk ciptaannya di dalam surat yang lain.
Nah, ini. Jadi ini menandakan bahwasanya Allah bersumpah dengan makhluk ciptaannya. Ini bahwasanya tidak ada satupun makhluk yang bisa menciptakan sebagaimana yang telah Allah ciptakan. Jadi Allah bersumpah dengan makhluk ciptaannya ini menandakan bahwasanya ciptaannya ini adalah sesuatu yang sangat menakjubkan, yang tidak ada satupun makhluk bisa menciptakannya. Kemudian yang berikutnya, poin yang kedua, pada ayat 8 sampai 10 ini Allah mengilhamkan ketakwaan, kebaikan dan fujur, yaitu kefasikan atau keburukan ya terhadap jiwa atau terhadap makhluk yang diciptakannya. Ini menandakan bahwasanya manusianya ini boleh untuk menempuh di antara satu jalan itu. Apakah dia menjadi fujuraha, menjadi makhluk yang pembangkang, makhluk pendosa, atau makhluk yang durhaka, watakwaha, apakah dia menjadi makhluk yang bertakwa. Jadi bebas manusia memilih dengan jalan yang sudah dia pilih. Ya, walaupun di awal tadi Allah sudah memberikan sumpah, memberikan gambaran bagaimana Allah dengan segala kekuasaannya menciptakan makhluknya yang sangat luar biasa. Kemudian baru Allah memberikan dua pilihan kepada manusia, apakah dengan banyak ciptaannya itu apakah manusia tetap akan menjadi makhluk yang durhaka, ataukah sebaliknya manusia akan menjadi makhluk yang bertakwa. Silahkan pilih, nanti setiap manusia akan bertanggung jawab atas apa yang dia pilihnya. Semuanya ada konsekuensinya. Kalau dia menjadi makhluk yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia akan mendapatkan balasannya, yaitu berupa nikmat surga. Dia akan menjadi makhluk yang mulia. Sedangkan kalau dia memilih fujur, yaitu makhluk yang berdosa, makhluk yang durhaka, maka dia juga sudah menentukan pilihannya untuk menjadi penghuni neraka, sehingga dia menjadi makhluk yang hina. Mudah-mudahan bisa kita pahami, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam beribadah, dalam bertingkah laku. Kita hendaknya senantiasa dinaungi oleh rambu-rambu syariat Islam. Jangan sampai kita memilih jalan yang salah, yaitu memilih jalan yang fujur, ya, jalan para pendosa, makhluk yang durhaka. Ya, bagi yang melakukan dosa hendaknya dia segera bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah melakukan amal kebaikan, teruslah untuk melakukan amal kebaikan, melakukan amal soleh, mudah-mudahan bisa istiqomah sampai kematian menghampiri kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.